Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Paulina Senja. Hari ini kita akan membahas mengenai seputaran sosiologi yang bertemakan disintegrasi sosial. Kenapa sih disintegrasi sosial bisa terjadi? Hal ini dikarenakan manusia punya keinginan dan mereka selalu merasa tidak puas dengan apa yang sudah disapainya. Oleh karena itu, manusia selalu berupaya mencari sesuatu yang baru dan berusaha untuk terus-menerus mengubah keadaannya menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat menyangkut perubahan nilai, pola perilaku, organisasi sosial, pelapisan sosial, kekuasaan, dan lain-lain sebagainya. Perubahan sosial yang dialami oleh masyarakat dapat berupa kemajuan, atau kita sebut progres, dan kemunduran yang kita sebut dengan regres. Perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial. Apabila terjadi disintegrasi sosial, maka situasi di masyarakat lama-kelamaan akan menjadi kacau atau kita sebut chaos. Pada keadaan demikian akan dijumpai keadaan tanpa aturan yang kita kenal dengan nama anomi. Anomi adalah keadaan di saat masyarakat tidak punya pegangan mengenai apa yang baik, apa yang buruk, apa yang benar, dan apa yang salah. Disintegrasi menjadi salah satu permasalahan sosial yang menakutkan bagi segenap bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Apalagi buat Indonesia nih, yang dikenal dengan keberagamannya, kemajemukannya. Disintegrasi bangsa menjadi sesuatu hal yang sangat menakutkan bagi bangsa kita. Disintegrasi adalah sebuah situasi di mana persatuan dan kesatuan dalam masyarakat jadi rusak. Karena adanya perbedaan kepentingan antara individu dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, ataupun individu dengan individu lainnya. Sedangkan disintegrasi bangsa adalah timbulnya perpecahan di antara masyarakat dalam suatu negara berdaulat, baik secara de facto maupun de jure. Kondisi ini pastinya menjadi ancaman dalam pembangunan skala nasional. Berikut ini adalah ciri-ciri keadaan disintegrasi sosial. 1. Sebagian besar anggota masyarakat tidak lagi mematuhi norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dan yang kedua adalah timbulnya ketidaksepahaman di antara anggota kelompok dalam hal tujuan sehingga hilang rasa kesatu paduan dan solidaritas dalam kelompok tersebut. Yang ketiga adalah sanksi yang diberikan pada pelanggar norma tidak dilaksanakan dengan konsekuen sehingga ada kesan bahwa sanksi sudah tidak berfungsi lagi. Dan yang keempat adalah menurunnya kewibawaan para tokoh masyarakat dan pimpinan masyarakat, sehingga warga masyarakat bingung siapakah yang masih bisa dijadikan panutan ataupun teladan. Contoh disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia adalah peristiwa PKI, yang berniat untuk mengganti dasar negara kita Pancasila menjadi komunisme. Teman-teman, berikut ini adalah dampak dari terjadinya disintegrasi bangsa. 1. Rusaknya integrasi sosial. Hal ini disebabkan setiap orang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Yang kedua, timbulnya konflik sosial. Kondisi ini dilakukan sebagai akibat ketidakpuasan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Ketiga, tidak tercapainya pembangunan nasional. Yang keempat, terkendalanya interaksi sosial. Keadaan ini muncul lantaran masyarakat seperti terbagi ke dalam kelompok-kelompok dalam melakukan proses komunikasi. Yang kelima, terganggunya hubungan sosial. Fenomena ini terjadi dengan serangkaian akibat yang menjadi penyebab setiap golongan mementingkan peran dan kekuasaannya masing-masing. Melalui pemaparan tadi, sudah seharusnya lah kita menyadari bahwa kemajemukan yang Indonesia miliki seringkali menjadi penyebab bagi terjadinya disintegrasi bangsa. Teman-teman, sebagai warga negara yang baik, mari kita cerdas dalam menghadapi berbagai kemajemukan yang Indonesia miliki. Sebagai generasi muda bangsa Indonesia, hendaklah kita bawa semua kemajemukan yang Indonesia miliki untuk membangun Indonesia. Tidak ada lagi yang berdiri berdasarkan suku bangsanya, agamanya, golongannya. Mari kita bersatu dan jaga persatuan NKRI.